Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Abdan Ilyas. Di sini kita akan lanjutkan di video sebelumnya. Sudah sampai di firewall ya. Kita sekarang sudah masuk di pembuatan hotspot. Oke, pembuatan hotspot. Ya, ketika kita ingin membuat hotspot, hotspot di sini kan dia terkoneksi ke access point yang masuk ke dalam interface atau Ethernet di bagian port hotspot ini di mikrotik kita. Kalau di laptop kalian ini kan kita bridge Ethernet LAN-nya ya, jadi kalian masukkan access point itu ke dalam, hubungkan dia maksudnya ke dalam port Ethernet yang ada di laptop kalian. Oke, ketika kita ingin menyediakan jaringan ke klien, maka setiap klien supaya tidak ribet yang terkoneksi dengan komputer kita, mikrotik kita, itu kita kasih dia IP secara otomatis. Kita tadi di pertama di video tentang pemberian IP address ke dalam mikrotik, itu kita memanggil IP dari modem ya, kita menggunakan DHCP client. Tapi kalau kita ingin menyediakan IP untuk klien, maka kita bertindak sebagai DHCP server. Cara cepatnya kalian bisa gunakan di IP hotspot ini. Kita bisa di bagian hotspot setup, pilih interface-nya, mau yang kemana duluan, apakah ke LAN duluan, ke hotspot duluan, silakan. Internet bukan ya, karena internet itu untuk ke modem. Ini untuk penyediaan layanan ke klien. Misalnya kita pilih hotspot, lokal address dari jaringan kita, ini alamat IP kita pada interface hotspot itu ya, jangan lupa centang Masquerade Network. Oke, untuk routing itu ya, untuk routing sini IP address full. Disinilah ditentukan berapa yang terkoneksi ke dalam jaringan kita, karena kita menggunakan kelas C 100.1 kan sudah digunakan oleh mikrotik. Jadi yang tersisa itu 100.2 sampai dengan 254. Jadi ada 253 klien yang bisa terkoneksi ke dalam jaringan. Kita next, sertifikat enggak usah. SMTP server ini digunakan untuk email ya, email server. Kalau kalian mau isi silakan, enggak usah ya silakan. Ya ini yang penting, DNS server. Ketika kita ingin memberikan IP address secara otomatis ke klien, kita harus juga memberikan DNS server ke klien supaya dia bisa mengakses semua nama domain yang ada di internet. Kalau tidak, dia hanya akan bisa mengakses IP addressnya, dan mereka kan tidak hafal IP address dari Facebook, Google, apa segala macam. Kita kasih dia DNS Google saja, bisa 1, bisa 2, terserah kalian. Kalau mau tambah ya tambah, kalau enggak usah. Oke, DNS name silakan isi, saya akan isi saja SMK Campa lagi sch.id. Ini bisa diisi terserah ya. Ini yang akan tampil di forum login pada saat kalian terkoneksi ke dalam mikrotik kita. Oke, ini local user untuk hotspot. Ini bisa connect di semua jaringan, apakah di hotspot LAN, di hotspot maksudnya di jaringan wireless, atau di jaringan lokal LAN yang kita buat. Dia bisa koneksi untuk semua. Ini defaultnya. Oke, lihat di sini di DHCP server itu terbuat secara otomatis ya. Tadi DHCP kita ganti namanya untuk hotspot. DHCP hotspot. Oke. Iya. Ya, address full 3. Oke, address fullnya tadi kita tentukan dari 2 sampai 254. Jadi ada 253
klien bisa connect di wifi yang kita buat. Kita apply, oke. Oke, untuk saat ini sampai di sini settingan hotspot untuk LAN. Kalian bisa lakukan hal yang sama untuk jaringan LAN, maksudnya tadi kan hotspot. Nah, ini dia tidak sampai 254 lagi karena dia hasil dari subnetting. Subnet masknya itu beda, bukan /24 tapi /25. Sertifikat enggak usah, no. CMTV kita lakukan hal yang sama saja. Oke, jadi ada yang DHCP untuk LAN, ada yang DHCP untuk hotspot. Ya, ini hotspot, ini LAN ya. Jadi jaringan kita sudah terbuat, mereka bisa terkoneksi di hotspot, mereka bisa terkoneksi di LAN. Kalau untuk siswa saya di kelas 12 TKJ ya, di SMK Sampalayan, kalau kalian tidak mau menggunakan LAN tidak apa-apa, kalian lewati saja yang tadi untuk hotspot saya itu untuk LAN. Yang kalian lakukan untuk hotspot saya itu saja untuk di hotspot. Oke, sampai di sini untuk settingan hotspot. Ketika ada manfaat yang kalian bisa ambil dari video ini, silahkan subscribe, like, dan share. Jangan lupa komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.